warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalid This meeting is being recorded. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi dari Universitas Pasundan. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya saya sampaikan atas kesediaan Bapak hadir pada malam ini, Pak. Dari Pak Teguh Herbuwono dari manajer. Saya ucapkan terima kasih, Pak, sebelumnya sudah hadir di sini. Terus saya ingin menceritakan tentang sebenarnya wawancara ini tuh merupakan bagian dari tugas mata kuliah komunikasi strategis, di mana saya dan rekan-rekan ini diminta untuk melakukan pertanyaan studi kasus gitu terkait praktik komunikasi internal di perusahaan BUMN, kurang lebihnya seperti itu, Pak. Dan juga tujuan dari wawancara ini untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana strategi komunikasi yang dijalankan di lingkungan kerja BUMN. Gitu. Kita di sini bakal nge-record kurang lebih 20 menit karena kita ternyata ada batas waktu dari dosen kita, Pak, kurang lebih 20 menit seperti itu. Terus mungkin boleh kita masuk saja ke pertanyaan pertama kali, Pak, ya? Ya, boleh, langsung aja, Mas. Jadi begini, Pak, mungkin mulai dari saya. Saya ini merupakan mahasiswa sekaligus publik dari Bio Farma, bisa dikatakan seperti itu, karena saya juga mengurus vaksin, obatan dan lain segala macam. Dan bisa kita katakan dunia digital seperti ini masuk ketika zaman COVID-19. Kebetulan saya dari lingkungan yang mungkin lingkungan itu jauh dari kata mengenal digital, informasi segala macam. Otomatis ketika dunia digital masuk ke lingkungan saya, hal tersebut membuat kaget lingkungan sekitar saya. Informasi masuk tanpa adanya penyaringan seperti itu, Pak. Nah, mungkin pertanyaan saya, bagaimana peran Humas Bio Farma dalam merespon penyebaran informasi hoax terkait keamanan vaksin? Karena kan vaksin waktu itu lagi rame-ramenya stigma negatif di masyarakat. Dia dapat informasi dari TikTok, Instagram, di media sosial lainnya. Vaksin itu ada efek sampingnya A, B, C, dan yang lain-lain. Boleh, Pak? Oke. Sebelumnya terima kasih teman-teman semua atas invitation-nya untuk berdiskusi ya terkait Bio Farma. Sebelumnya perkenalkan, saya Taufik Herbowono. Saya dari Departemen Komunikasi Perusahaan. Di sini saya coba ingin menjelaskan ya dari pertanyaan yang pertama, bahwa peran Humas Bio Farma terkait penyebaran hoax itu cukup struggle ya, karena sangat liar dan tidak bisa kita manage dengan dengan sekuat tenaga. Juga itu informasinya sangat liar dan tidak bisa kita reach semuanya gitu. Tapi di sini kita ikhtiarnya adalah untuk terus memberikan edukasi tentunya kepada masyarakat dan netizen semua. Tentunya di sini juga kita selalu memberikan edukasi, juga bekerjasama dengan beberapa KOL dan influencer untuk memberikan edukasi terkait vaksin dan hoax vaksin yang sudah menyebar itu tentunya. Dan saya rasa juga sekarang orang-orang juga udah mulai cerdas ya, Mas ya, mana bisa membedakan mana yang itu hoax, mana yang enggak. Tentunya dengan sumber-sumber yang kurang relevan mereka akan tidak begitu percaya, apalagi dengan kayak vaksin ada chipnya, kemudian ada zat-zat yang aneh-aneh. Itu kayaknya sekarang juga orang-orang udah semakin sadar dan memperoleh informasi yang relevan itu didapat dengan sangat mudah gitu ya, apalagi dengan teknologi AI dan segala macam. Dan tentunya itu sangat membantu kami dengan kesadaran masyarakat yang lebih tinggi terkait awareness kesehatan. Jadi kita ikhtiarnya adalah untuk menyebarkan konten-konten edukasi yang terus-menerus sehingga masyarakat lebih sadar dan lebih paham terkait vaksin itu apa dan bisa menyangkal dengan berita-berita hoax seperti itu. Kira-kira udah menjawab atau belum? Kayaknya masih ke-mute deh, Mas Hoirul. Mungkin kurang lebih jawabannya mungkin mencoba adaptif untuk mengambil peran influencer dan orang-orang terkenal
untuk Iya. bisa mengkomunikasikan seperti itu ya Pak? Komunikasikan, terutama dengan bantuan KOL yang emang backgroundnya sesuai untuk dapat berbicara terkait kesehatan, terkait vaksinasi, terkait imunisasi, contohnya kayak dokter dan tenaga kesehatan lainnya, seperti itu. Cukup menjawab buat bagi saya. Mungkin ternyata di sini bukan cuma saya takutnya mempunyai pertanyaan. Mungkin boleh dari rekan-rekan teman-teman yang lain yang punya pertanyaan terkait Bio Farma boleh langsung diajukan saja. Baik, terima kasih. Izinkan saya ikut bertanya Bapak. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Cica Nesi. Sini masih nyambungnya sama pertanyaan Khairul sebelumnya, karena adanya penyebaran hoax kan jadi membuat publik juga maju mundur dan mengurangi kepercayaan publik juga tentunya. Pertanyaan saya, langkah komunikasi seperti apa yang harus diambil oleh Humas Bio Farma untuk membangun kembali kepercayaan publik terhadap vaksin yang diproduksi itu, yang terkait penyebaran hoax tadi? Sorry, suaranya kurang jelas, Mbak Cica. Saya bacain pertanyaan aja, Pak. Jadi terkait hoax juga kan tentunya membuat publik juga maju mundur untuk adanya kepercayaan publik itu jadi maju mundur gitu. Jadi pertanyaan saya, langkah komunikasi seperti apa yang harus diambil oleh Humas Bio Farma untuk membangun kembali kepercayaan publik? Oke. Baik, terima kasih ya untuk pertanyaannya. Jadi terkait penurunan atau ketidakpercayaan publik terhadap produk-produk kami, mungkin kita bisa memitigasi dengan adanya tadi selalu memberikan edukasi yang terus-menerus terkait produk kami dan fungsi dari vaksinasi dan imunisasi itu seperti apa gitu Mbak. Dibantu juga dengan pemerintah, tentunya kita bekerja sama dengan Kemenkes, kemudian BPOM dan lain-lain yang regulator-regulator lain tentunya yang bisa mensupport kami, dan karena ini kan konsepnya adalah perlindungan masyarakat ya untuk publik ya, dan itu butuh banget regulator dan pemerintah untuk bantu mengkampanyekan dan mengedukasi masyarakat juga melalui berbagai pihak untuk membangkitkan bahwa vaksinasi itu aman, produk yang digunakan untuk vaksin itu yang merupakan produksi Bio Farma itu memang sudah memenuhi standar dari CPOB dan lain-lain gitu Mbak. Jadi pasti kita butuh support dari pemerintah buat mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada produk kami yang tadinya dengan adanya hoax dan lain-lain itu menurunkan kepercayaan masyarakat gitu. Baik, terima kasih atas jawabannya Bapak. Bagaimana, Kak Cica udah terjawab pertanyaannya? Oke. Ya, sudah. Terima kasih pertanyaannya, Kak Cica. Mungkin dari teman-teman yang lain ada pertanyaan lagi yang mungkin membuat penasaran para teman-teman sebagai publik juga mungkin. Ya, baik Pak. Selanjutnya mungkin saya akan menyampaikan pertanyaan dari saya pribadi. Sebelumnya, perkenalkan Pak, saya Keisha Olivia. Saya akan menanyakan pertanyaan selanjutnya mengenai target utama dari Humas Bio Farma sendiri. Pertanyaannya itu, siapa saja stakeholder yang harus menjadi target utama komunikasi strategis Humas Bio Farma dalam menangani isu dan mengapa? Mungkin segitu Pak pertanyaan. Oke, untuk stakeholder yang kita kita jadikan target itu terdiri dari tentunya regulator ya, pemerintah, itu yang terdiri dari Kementerian Kesehatan dan Badan POM. Selama ini kan untuk program vaksinasi ini selalu ditekankan atau dikampanyekan oleh pemerintah, yaitu melalui Kementerian Kesehatan, di mana ada vaksinasi wajib bagi bayi yang baru lahir dan vaksinasi tambahan untuk yang dewasa jika itu memang ada pandemi atau memang diperlukan, seperti vaksinasi flu atau meningitis. Kemudian BPOM juga sebagai regulator yang menata kebijakan bagaimana vaksin itu bisa beredar di Indonesia, tentunya dengan standar-standar CPOB atau cara pembuatan obat yang baik, itu bisa merilis produk kami. Dan artinya kalau udah rilis itu kan sudah terjamin ya
mutu dan khasiatnya gitu. Kemudian juga tenaga kesehatan yang menggunakan produk kami yang menyuntikkan atau menggunakan vaksinasi atau vaksin atau produk kami yang digunakan itu ke masyarakat, kita perlu juga melakukan edukasi ke tenaga kesehatan, kemudian juga ke media, kemudian ke jurnalis yang relevan. Itu juga kita jadikan target utama kita untuk membangun komunikasi yang strategis ya, juga masyarakat umum juga khususnya, dan influencer serta tokoh agama, karena terkait halal dan haram vaksin itu kan juga isu yang sensitif yang beredar di masyarakat. Jadi itu kita perlu rangkul untuk menjadikan target utama sebagai komunikasi strategis. Artinya berarti Pak, ya sudah terjawab? Terjawab, sangat terjawab. Terima kasih banyak Pak atas jawabannya. Mengutip sedikit Pak, artinya mungkin dari setiap stakeholders tertentu yang pengen dicapai mungkin menggait khusus juga ya setiap stakeholders. Setiap stakeholder kita punya cara pendekatan yang berbeda-beda sih Mas, tentunya dengan pendekatan yang berbeda-beda tergantung kebutuhannya. Kalau misalnya dengan Kementerian Kesehatan kan terkait program vaksinasi dan lain-lain, itu kita pasti pola pendekatan juga berbeda. Kemudian dengan BPOM sebagai regulator juga kita pola pendekatannya beda terhadap tokoh agama terutama, itu juga pendekatannya beda, harus memberi edukasi dan lain-lain terkait produk kami gitu. Baik, terima kasih Pak. Mungkin selanjutnya dari rekan-rekan ada yang pengen mengajukan pertanyaan kembali? Saya ingin bertanya. Silakan. Terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Nitasi Alfiana. Seperti yang tadi dijelaskan ya Pak, bahwa hoax dan lainnya itu tersebar di media sosial. Lalu untuk pertanyaannya, bagaimana Humas Bio Farma dapat memanfaatkan media sosial sebagai alat edukasi publik tanpa memperburuk situasi krisis? Terima kasih. Oke, makasih Mbak Nita pertanyaannya. Tentunya teman-teman semua udah seringnya main sosial media seperti apa. Kita juga selalu menganalisis audiens kita itu seperti apa, apakah banyaknya dari target audiensnya dari umur berapa sampai berapa, itu kita selalu analisis, dan tentunya kita akan menyediakan konten sesuai dengan audiens kita. Nah, sementara ini 50% atau mostly audiens kita itu di umur 18 sampai 25 tahun. Nah, tentunya kita akan menargetkan mereka sebagai target utama konten kita. Jadi kita akan menggunakan pola edukasi yang berbeda agar mudah dapat dimengerti dan dipahami oleh target audiens kita. Jadi kita banyaknya bikin kayak video pendek yang edukatif seperti itu, terus kemudian banyak konten-konten karosel yang memang tidak dan banyak konten karosel yang banyak visualnya, jadi orang lebih tertarik untuk membaca, dan pesan yang ingin kita sampaikan terutama terkait edukasi itu bisa tersampaikan dengan baik dan dimengerti dengan mudah oleh target audiens kita, seperti itu. Baik, gimana? Nita, apakah sudah terjawab? Terima kasih Bapak. Sama. Baik, teman-teman, selanjutnya silakan, ada yang ditanyakan lagi. Saya mau bertanya Pak, mengenai sebelumnya perkenalkan, nama saya Feby Anggraini. Izin bertanya mengenai evaluasi pentingnya transparansi dan keterbukaan informasi dalam krisis kesehatan publik. Pertanyaannya, apa resiko jika Bio Farma ini tidak segera menyampaikan klarifikasi resmi? Ya, tentunya kita juga punya strategi dalam penanganan krisis. Jadi kita biasanya pantau dalam 1x24 jam apakah emang sampai seviral itu, dan kita perlu untuk melakukan standby statement gitu. Biasanya kita pantau sampai 3 hari. Kalau misalnya hoax itu emang sudah tersebar sangat jelas, sangat besar, baru kita akan menyampaikan klarifikasi. Tapi kalau misalnya dalam satu hari ini dalam 1x24 jam terjadi penurunan, biasanya kita hanya melakukan melakukan edukasi atau informasi
Nah, terus kita juga membuka jalur informasi seluas-luasnya. Kita ada standby call center yang bisa 24 jam dihubungi di Bio Farma, di BioCare, namanya BioCare. Kita juga bisa live chat melalui website Bio Farma, kemudian kita juga bisa komen di sosial media kami. Kita membuka akses itu seluas-luasnya, jadi masyarakat yang emang membutuhkan informasi atau ketidakpahaman atau kebingungan itu bisa disampaikan melalui channel-channel tersebut sehingga tidak misinformasi gitu, seperti itu Mas Mbak semua. Jadi untuk penyampaian klarifikasi itu biasanya kita pantau dulu 1-3 hari kalau emang kita butuh mengeluarkan klarifikasi baru kita sampaikan. Tapi kalau misalnya enggak, biasanya kita anjurkan untuk bertanya melalui channel-channel yang kita udah buka itu. Terus kita juga ada keterbukaan informasi publik itu, kita ada ininya juga sih, kayak emang misalnya membutuhkan data lanjutan, biasanya kita punya form buat informasi publik. Bagaimana? Kak Febi udah menjawab? Terjawab. Terima kasih Bapak. Iya, sama-sama. Ya, artinya mungkin melihat dulu sejauh mana informasi ini tuh kacau balaunya tuh kayak gimana, ini tuh udah informasi tuh kesana kemari gitu kali Pak ya. Melihat biasanya dulu. Kita pantau terus Mas, kalau misalnya ada informasi yang kira-kira tidak benar, itu biasanya kita pantau terus apakah emang bisa menurunkan reputasi atau enggak. Kalau misalnya bisa menurunkan, punya dampak ke sana, kita biasanya akan mengeluarkan klarifikasi. Tapi kalau misalnya terjadi penurunan, kita pantau lagi, itu ternyata butuhnya cuman edukasi aja cukup, kayak gitu udah aman sih biasanya. Oh, mungkin melihat sejauh mana dampak yang akan dihasilkan besar atau tidak ya. Baik. Mungkin selanjutnya tidak baik juga kita langsung melakukan klarifikasi tanpa adanya data yang cukup terkait penyebarluasan informasi yang tidak benar itu gitu. Oke. Membatasi lah kurang lebih Pak ya, seperti itu, melihat. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya mungkin teman-teman ada pertanyaan kembali yang ingin disampaikan. Silakan. Perkenalkan Pak, saya David dari Paridumi. Seperti yang tadi sudah Bapak jelaskan kan, dengan komunikasi strategis yang dilakukan oleh pihak Bio Farma itu kan memiliki dampak bagi masyarakat. Namun yang jadi pertanyaan saya adalah, itu indikator keberhasilan dari strategi komunikasi yang dilakukan oleh Humas Bio Farma ini, itu dilihatnya dari bagaimana Pak? Bagaimana cara mengukur tingkat keberhasilan yang dilakukan oleh Bio Farma terkait gerakan-gerakan komunikasi strategis yang dilakukan tim Bio Farma? Jadi biasanya kita pantau melalui namanya mekanisme media monitoring, Mas-mas semua. Jadi setiap hari itu kita melakukan analisa terhadap pemberitaan yang beredar di masyarakat. Jadi misalnya setiap harinya itu di pagi sama malam itu kita melakukan analisa. Jadi kayak misalnya ada sebaran berita positif berapa, berita negatif berapa, berita netral berapa. Kalau misalnya emang terjadi banyaknya berita negatif, kita cari lagi, analisis lagi itu penyebabnya apa, kemudian kita evaluasi dan melakukan strategi untuk menaikkan dari negatif itu menjadi netral atau positif. Itu sih. Berarti punya taraf tertentu atau alat tertentu untuk bisa mengukur itu ya Pak? Kita punya tools namanya media monitoring untuk melakukan evaluasi dan memonitoring setiap pergerakan berita yang keywords-nya terkait Bio Farma. Seperti itu. Mohon maaf Pak, tapi sebelumnya saya penasaran nih Pak, keywords yang paling banyak akhir-akhir ini apa Pak? Lebih banyaknya sih kalau sekarang terkait apa ya? Sebentar ya, saya cek dulu. Kalau di hari ini itu terkait vaksinasi HPV untuk kanker serviks, pencegahan kanker serviks.
sangat menarik ya. Saya pernah dengar juga itu di podcast hal-hal Dr. Tirta terkait Itu fasilitas banyak juga. bisa digunakan buat pria juga ternyata, nggak hanya untuk wanita. Next, kita ke pertanyaan selanjutnya. Teman-teman, ada lagi yang pengen ditanyakan? Saya izin bertanya. Silahkan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nifa Syafriani Fitri, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Pasundan. Mungkin pertanyaan saya sedikit berkesinambungan dengan Kak Nita. Untuk pertanyaannya yaitu, bagaimana sih Humas Bio Farma menyelesaikan pesan komunikasi untuk menjangkau kelompok masyarakat dengan tingkat literasi yang rendah? Karena kan mungkin banyak masyarakat yang memang belum terlalu update tentang teknologi itu. Oke, makasih ya Mbak Nifa untuk pertanyaannya. Untuk menjangkau masyarakat-masyarakat yang terutama di daerah 3T ya, tertinggal dan terpencil, terluar dan terpencil, biasanya kita melakukan edukasi dengan bantuan dari dinas kesehatan provinsi ataupun kecamatan sampai ke kelurahan atau ke desa gitu. Biasanya kita melalui kampanyenya melalui Kementerian Kesehatan, kemudian kadang juga kita bikin roadshow Mbak ke berbagai kota untuk melakukan edukasi ke sekolah-sekolahan, kemudian ke kampus untuk melakukan kayak edukasi bahwa pentingnya vaksinasi itu seperti apa gitu. Kemudian kan tentunya dengan adanya kolaborasi dengan Kementerian Kesehatan itu diharapkan kita dapat menjangkau dan mengedukasi masyarakat yang minim literasi dan berada di tempat 3T tersebut sih gitu. Dimana kan di sana kurang adanya internet mungkin ya, atau susah mendapatkan informasi dan lain-lain, itu biasanya kita langsung melakukan pendekatan dengan mengadakan roadshow atau melalui dinas kesehatan setempat seperti itu. Baik Pak, mungkin selanjutnya penutup dari pertanyaan, satu pertanyaan kembali. Silakan teman-teman yang ingin ditanyakan. Baik, mungkin Pak, pertanyaan terakhir mungkin dari saya. Perkenalkan, nama saya Denis Ihsana Rahman. Mungkin untuk pertanyaan penutupnya, saya akan menanyakan bagaimana proses perencanaan dan pelaksanaan strategi komunikasi kepada stakeholder yang dilakukan oleh Humas Bio Farma. Baik, sekian pertanyaan. Oke. Untuk strategi komunikasi biasanya kita membuat content planning ya setiap bulannya. Biasanya kita lihat dari kalender besar perusahaan, kita punya campaign apa aja, kemudian terkait hari-hari besar di Indonesia seperti ada hari TBC, kemudian hari AIDS sedunia, itu biasanya kita melakukan campaign-campaign yang memang kita jadwalkan dan kita rencanakan untuk dipublikasi gitu. Jadi strateginya adalah membuat content planning dan melakukan perencanaan konten-konten apa saja yang perlu diedukasi ke masyarakat, tentunya berdasarkan dari hasil evaluasi dan kayak informasi-informasi yang memang dibutuhkan di saat ini, kayak yang lagi viralnya apa gitu, kita buat kontennya seperti itu untuk melakukan publikasi. Strateginya sih seperti itu, Mas. Baik, Pak. Apakah sudah terjawab, Kak Denis? Siap, sudah terjawab. Terima kasih Pak atas jawabannya. Baik, mungkin dapat saya simpulkan pribadi, artinya dengan status perusahaan Bio Farma yang termasuk BUMN ini, artinya dari segi strategi komunikasi ini semua sudah adaptif ya Pak ya. Semua sudah menyesuaikan dengan zaman, apalagi sekarang dunia digital, termasuk dengan strategi bagaimana cara menyampaikan informasi kepada lingkungan yang literasi digital tadi kurang. Bahkan ke stakeholders yang sekecil itu pun sudah dipikirkan ternyata. Jadi bagi teman-teman di sini mungkin yang lingkungannya literasi digitalnya kurang, tidak perlu khawatir mengenai tentang Bio Farma. Tadi sudah disebutkan kembali bahwa ternyata tingkat transparansi dari Bio Farma sendiri itu juga cukup bagus. Tadi saya mendengar sendiri ada hal sendiri lah, bisa kita lihat, kita bisa komen di media sosialnya segala macam. Itu ternyata masuk
termasuk dalam pantauan juga ternyata. Jadi mengenai informasi atau kita menanggulangi disinformasi atau hoax di media digital. Jadi sebisa mungkin kita komen yang baik-baik, dan ketika kita tahu informasi yang baik mungkin disampaikan di media sosial dengan baik juga. Mungkin itu Pak pertanyaan dari kita. Terima kasih sebelumnya Pak sudah mampir pada malam ini, udah menyempatkan waktu untuk masuk dan berbagi informasi pengalaman kepada kita sebagai mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi. Sebelumnya terima kasih banyak. Terima kasih juga. Semoga lancar kuliahnya ya teman-teman. Terima kasih. Ya, Mari Pak. Ya, selamat malam. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum Pak.